Selamat pagi keluarga Indonesia. Balik lagi di channel Ibuku Menggendong bersama saya Teteh Lingga, konsultan menggendong kesayangan kamu. Nah, di video kali ini kita akan bahas posisi ngegendong bayi di tubuh penggendong. Di mana bayi itu harus diletakkan? Apakah di kepala, di pinggang, di kaki, atau di mana? Berdasarkan tumbuh kembang bayi itu bisa kita gendong di beberapa bagian tubuh kita. Nah, yang pertama itu bayi bisa digendong di depan, hadap ke penggendong. Bayi juga bisa digendong di depan, hadap ke luar. Kemudian juga kita bisa gendong bayi itu di samping ya, di pinggang kayak orang-orang zaman dulu. Juga kita bisa gendong bayi itu di belakang, di punggung. Kapan bayi bisa digendong kayak gitu? Posisinya kayak gitu tuh iraha. Nah, kita akan bahasnya satu persatu. Posisi menggendong pertama adalah gendong di depan, hadap ke penggendong atau hadap ke dalam. Nah, posisi ini bisa dilakukan sejak newborn-nya. Jadi dari bayi ceprot kita gendong M shape, G shape. Nah, itu hadapnya ke penggendong. Dengan gendong kayak gini, bayi itu akan ngerasa aman dan nyaman. Dan dia juga dapat stimulasi dari penggendong. Mungkin kita orang tua nggak sadar kita ngasih stimulasi. Dia tuh bisa mencium bau tubuh kita, mendengar detak jantung kita, kemudian juga melihat raut muka kita. Kalau kita ngomong, dia juga melihat gerak bibir kita. Kalau kita makan juga dia melihat bagaimana kita memasukkan makanan ke mulut kita. Jadi bayi itu bisa merasakan apa yang kita rasakan juga. Dan itu memberikan stimulasi pada bayi. Rasa amannya gimana? Kalau misalnya dia ngelihat sesuatu nih yang aneh, yang gak asing gitu ya, yang gak biasa buat dia akan melihat ke wajah kita. Apakah ini aman apa enggak nih? Kalau misalnya kita senyum kan bayinya ngerasa, oh ini aman nih, boleh gitu. Tapi kalau misalnya kitanya juga ketakutan, hatinya berdebar-debar gitu ya bayi juga akan ngerasa gelisah, nggak nyaman gitu ya. Jadi rasa keamanan itu kita berikan melalui menggendong ini. Kemudian untuk bayi yang masih kecil, posisi menggendong ini tuh ergonomis banget ya. Ya seperti yang udah kita bahas di kelas sebelumnya soal menggendong ergonomis. Nah, memang posisi ini yang paling nyaman. Dan untuk beberapa jenis gendongan, tangan penggendong juga bisa hands free. Jadi kita bisa sambil ngerjain pekerjaan lain yang aman. Bisa kayak sapu-sapu, lap-lap rumah, ngejemur baju gitu. Yang selanjutnya adalah gendong depan hadap keluar atau menghadap dunia. Nah, ini memang ya seiring dengan pertumbuhannya bayi, kemudian jarak pandangnya semakin jauh, matanya semakin bagus gitu. Dia bisa membedakan warna, dia bisa membedakan kedalaman gitu. Jadinya dunia ini tuh semakin menarik buat bayi. Jadi bayi tuh pengen lihat sana sini, ya kan? Nah, dengan perkembangan matanya, perkembangan kontrol kepalanya yang lebih baik, pasti pengen ngeliat gitu. Jadi lebih kepo, pengen lihat sana sininya. Boleh bayi digendong hadap luar. Jadi usahakan yang pertama, kalau digendong pakai tangan, bayinya minimal punya kontrol kepala yang baik. Beda ya, digendong pakai tangan dan digendong pakai gendongan itu akan beda. Kalau pakai tangan durasinya nggak akan terlalu lama karena kita juga pegel lama-lama, dan kita juga lebih responsif karena bayinya gerak-gerak dikit kita ngerasa nih tangan kita yang nahan bayi itu. Jadi biasanya bayi nggak akan kelamaan gendong hadap luar. Tapi kalau pakai gendongan, usahakan bayinya itu ya udah punya kontrol kepala yang baik, biasanya 6 bulan ke atas. Kemudian juga gunakan gendongan yang memang didesain khusus untuk gendong hadap luar. Jadi itu dibaca tuh ya. Kalau beli gendongan, dibaca buku manualnya, boleh nggak sih gendong hadap luar? Oke, kalau nggak boleh, ya jangan dipaksakan. Kalau misalnya boleh, gimana settingannya? Karena berbeda pasti. Kemudian
dengan kita gendong bayi hadap luar, bayi mendapatkan banyak banget stimulasi dari luar ya, tapi dia nggak bisa ngelihat kita. Jadinya kayak nggak ada filter buat dia, nggak ada lagi tuh dia ngelihat sesuatu yang asing terus dia ngelihat wajah kita aman atau enggak tuh, itu udah nggak ada ya kan. Jadi dia harus memastikan sendiri ini aman atau enggak, dan kadang-kadang itu bisa kayak berlebihan buat bayi. Kan sistem saraf di otaknya tuh belum nyambung semua ya, kayak laptop gitu atau komputer, CPU-nya itu masih yang versi lama, terus kita kasih informasi banyak banget, itu bisa kepanasan, Bu. Oke, jadi bisa overload gitu, overwhelmed. Jadinya dia bisa overstimulasi karena stimulasinya terlalu banyak dan gak ada tempat untuk konfirmasi apakah stimulasi ini aman atau enggak. Makanya kalau misalnya gendong hadap luar, pakai gendongan, itu usahakan di tempat yang familiar dulu buat bayi. Misalnya di kamar, di dalam rumah. Nanti lama-lama keluar ke taman gitu ya, yang biasa kita bawa. Jangan ujug-ujug di mall atau di station atau di tempat yang rame gitu, dihadapin keluar semua. Oke. Itu tuh bisa sangat-sangat overwhelm buat bayi. Dan usahakan gendong bayinya itu kalau hadap luar kita mulai dulu 15 menit gitu. Lihat nih bayinya gimana. Ntar 20 menit naik, oh bayinya masih oke, mungkin akan bisa ditambahkan karena memang lama-lama kan sinaps di otaknya itu makin bersambungan, dia bisa memproses informasi lebih banyak gitu. Tapi jangan langsung brek seharian digendong hadap luar ya, pasti overwhelmed. Baru-baru ini ada teman baby wearing consultant juga yang bikin kayak semacam percobaan gitu ya, nempelin kamera di kepala boneka bayi gitu, di kepalanya terus dihadapin keluar. Kira-kira seperti apa sih yang dilihat oleh bayi? Kita lihat ya kayak gini ya. Nah, kelihatan kan ya di sini banyak banget yang dia lihat, overwhelm, orang-orang entah gimana gitu. Nanti kalau pas lebaran biasanya dia ketemu sama orang-orang baru, keluarga baru yang nggak pernah dia lihat, terus dia dihadapkan keluar, dia harus melihat semuanya. Itu anak bisa overstimulasi. Biasanya nih nanti dia rewel banget, mau tidur siang nggak bisa, nangis-nangis, udah disusuin, udah diapain nggak bisa gitu. Terus nanti kalau malam nih dia akan ngerasain night terror, lagi tidur enak-enak terus dia teriak nangis, matanya nutup gak bisa dibangunin. Itu namanya night terror, itu karena overstimulasi. Bayinya sih kelihatannya nggak kenapa-napa gitu, kita orang tuanya yang khawatir, tapi memang nggak ada penelitian yang nunjukin jangka panjang untuk overstimulasi ini pada bayi akan seperti apa, karena kan nggak etis ya, masa bayi diterusin gitu overstimulasi hanya untuk penelitian, kan nggak etis. Jadi memang sebaiknya kita hindari aja in case itu berpengaruh terhadap sinaps-sinaps otak di bayinya ya kan. Ya yang namanya tidur kan buat bayi adalah waktunya dia tumbuh dan berkembang ya, otak-otaknya bersambungan, tubuhnya semakin besar gitu. Jadi kalau misalnya tidurnya aja keganggu ya pasti akan ada efeknya untuk tumbuh kembangnya. Saat gendong hadap depan, kita juga jangan membiarkan anak kita merasa sendiri ya, karena dia kan tidak bisa ngelihat kita secara langsung. Jadi kita juga harus tetap jaga komunikasi sama anak, terus berinteraksi. Dan si gendong hadap depan ini memang tujuannya bukan untuk sebagai sarana transportasi gitu, maksudnya jalan-jalan terus kita lihat-lihat itu dihadapkan ke depan anaknya, enggak. Jadi si gendong hadap luar ini, hadap ke depan ini itu memang untuk sarana bermain. Misalnya nih gitu, dia mulai bisa ngelihat bayangannya di cermin. Nah, kita bisa bermain sama dia di depan cermin, atau melihat binatang gitu ya, sambil kita juga ngobrol sama anaknya. Nah, ini binatang ini lucu ya gitu. Nah, seperti itu. Kemudian memang si gendong hadap luar ini banyak banget ya syaratnya. Syaratnya juga kalau misalnya bayi nih ketiduran pada saat kita gendong hadap luar, dia capek ketiduran, ini wajib
ya, harus kita kembalikan menghadap ke tubuh penggendong. Jadi kepalanya hadap lagi ke dada kita. Why? Ini pernah ada kasus nih, sekitaran tahun lalu lah ya. Itu ada follower di Instagram yang cerita gitu. Dia pernah gendong bayinya hadap luar, ketiduran, dia biarin nyampe rumah, dia tidurin tuh di kasur, kemudian bayinya kejang. Kenapa kok bisa kejang gitu? Ternyata ya bibirnya juga agak membiru gitu. Ternyata selama ketiduran itu si jalan nafasnya itu ketutup, karena bayi kan kalau tidur kan ininya turun gini ya kepalanya. Jadi si dagunya itu nempel di dada. Nah, ini nggak memenuhi tics ya, keep chin of the chest-nya itu tidak terpenuhi. Jadinya saluran nafasnya tertutup. Akhirnya bayinya kekurangan oksigen dan pada saat itu kejang. Alhamdulillah cuman kejang, nggak sampai kejadian fatality ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita biarkan bayi digendong hadap luar, kita biarkan tidur terus-terusan. Kalau kelihatan tidur, langsung kita kembalikan posisinya menghadap ke kita. Kita pastikan bahwa dagunya tidak menempel ke dada. Lalu juga gendongan, salah satu gendongan yang sering banget digunakan untuk hadap luar itu namanya hip seat. Nanti kita mungkin akan korek lebih dalam ya nanti ya di jenis-jenis gendongan. Nah, kalau pakai hip seat, karena dia ada dudukannya nih, hip seat itu hanya digunakan kalau bayi sudah bisa duduk mandiri ya. Dia duduk terus pegangan pakai tangan, itu nggak jatuh. Tapi kalau misalnya masih jatuh berarti dia belum bisa duduk mandiri. Karena hip seat ini bentuknya dudukan ya, jadi kayak dia duduk di atas kursi gitu. Itu memerlukan otot-otot yang udah kuat, otot duduk yang udah kuat, kontrol core yang udah bagus gitu ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya bayinya belum bisa duduk mandiri, dia akan posisinya merosot. Nah, kalau merosot ini dikhawatirkan tadi ticsnya itu tidak tercapai. Oke. Nah, ini memang gendong hadap luar ini banyak banget ya yang harus diperhatikannya. Daripada nih kamu pusing, aduh banyak banget sih yang harus dilakukan kalau gendong hadap luar ya kan. Kalau bayinya ketiduran terus harus dibalikin nanti kebangun ya kan. Nah, ada solusinya. Yaitu kita bisa mencoba gendong bayi di samping. Nah, gendong bayi hadap samping ini bisa kita lakukan setelah bayi punya kontrol kepala yang baik ya. Jadi bayinya kan udah mulai tuh pengen lihat-lihat, kepalanya noleh-noleh ke sana kemari, lihat kucing. Ya, kita simpan aja bayinya digendong di samping. Dengan kayak gini, dia bisa tetap punya rasa aman karena dia bisa selalu ngelihat kita kan ya. Kemudian juga dia bisa melihat sekitar lebih luas, jarak pandangnya itu lebih luas gitu. Jadi nggak full ketutupan sama tubuh kita. Jadinya dia walaupun misalnya dapat stimulasi dari luar, tetap dia bisa konfirmasi ke kita, ada filter, jadi dia minim overstimulasi. Kemudian juga beberapa gendongan bisa membuat kita hands free, at least satu tangan lah ya, karena mungkin satu tangan lagi kan kehalangan sama tubuh bayi sebelah kiri misal atau sebelah kanan, satu lagi bisa hands free, kita masih bisa melakukan pekerjaan rumah gitu. Dan yang terakhir, karena biasanya gendong samping itu tumpuannya itu di satu bahu doang, artinya bebannya kan nggak begitu merata di tubuh kita. Jadi sebaiknya untuk kesehatan otot kita, tulang belakang kita, penggendong, itu sebaiknya kita berganti-ganti bahu gitu ya. Nanti kalau misalnya durasinya di sini setengah jam kuatnya, aduh udah mulai pegel, kita ganti ke bahu kiri gitu, setengah jam lagi gitu ya. Yang selanjutnya adalah gendong belakang. Nah, untuk gendong belakang ini biasanya kita tunggu sampai bayi bisa duduk mandiri. Memang ada beberapa kasus ya untuk misalnya pakai woven wrap gitu, bayinya bisa posisinya sangat tinggi di sini kepalanya, terus bayinya masih kecil, bisa juga digendong di belakang. Tapi saya sebagai baby wearing consultant nggak begitu merekomendasikan, terutama untuk para orang tua yang baru belajar menggendong. Nah, kalaupun misalnya karena satu dan lain hal harus gitu ya digendong di belakang, itu lebih baik dilakukan bersama baby wearing consultant dan latihan dulu beberapa kali gitu sebelum melakukannya ke bayi. Kemudian juga ini tuh posisinya ergonomis banget ya untuk bayi yang terutama udah tinggi, udah makin besar. Kalau di depan udah sangat berat gitu, kalau di belakang jadinya kerasa lebih ringan. Dan
bayi juga mendapatkan stimulasi dari luar gitu kan, jarak pandangnya lebih luas juga, tapi dia masih kayak bisa bersembunyi dan memeluk orang tuanya dari belakang. Kalau misalnya dia capek, dia overwhelmed sama lingkungannya, dia bisa peluk orang tuanya, kemudian dia bisa sembunyi di belakang punggung orang tuanya gitu. Jadi ini jauh lebih aman dibandingkan gendong hadap keluar. Kemudian juga tentu saja karena bayinya ada di belakang, bagian depan sini bebas, tangan bisa hands free ya Bu Ibu, lebih nyaman untuk kita kayak cuci piring gitu ya, jemur-jemur, ngepel segala macam. Jadi aku paling favorit banget sih si gendong belakang ini setelah anak misalnya usia 6 bulan, 7 bulan udah bisa duduk tripod gitu. Kita mulai coba pakai gendong di belakang. Nah, itu dasarnya ya, ada 4 posisi bayi di tubuh penggendong. Dan kita bisa juga kalau misalnya bayinya itu kembar, kita bisa kayak mix and match. Kita bisa ngelakuin tandem wearing juga, gendong bayinya di depan dua-duanya nih, samping kanan kiri misalnya, dan juga atau depan dan belakang. Kalau misalnya nih bayinya tuh kembar dan dua-duanya belum bisa duduk gitu kan, belum punya kontrol kepala yang baik, kita bisa gendong dua-duanya di depan, samping kanan kiri kita. Ada gendongan yang bisa kita gunakan juga, nanti kita bahas di video berikutnya ya. Kemudian kalau misalnya bayinya udah bisa duduk mandiri nih, atau minimal punya kontrol kepala yang baik gitu ya, 6 bulan ke atas. Nah, satu bisa di depan, satu bisa di belakang. Bayi yang paling berat itu kita bisa tempatkan di belakang ya, jadi biar kita lebih seimbang. Dan untuk total beban yang bisa kita angkat nih, ini direkomendasikannya maksimum 25 kg ya. Jadi misalnya bayinya kembar atau adik kakak yang usianya berdekatan, pengen dua-duanya digendong, kita usahakan beban maksimumnya 25 kg. Ya, ini untuk kesehatan tubuh penggendongnya. Ya, kalau misalnya di total udah lebih dari 25 kg, aduh gantian deh sama suami gitu ya, sama siapa yang bisa gendong juga, atau bergantian sama stroller gitu ya. Jangan maksain tubuh kita, karena bagaimanapun tubuh kita ini berharga dan harus dijaga biar kita bisa terus bersama anak-anak kita. Itu dia penjelasan posisi gendong bayi di tubuh penggendong ya. Jadi bisa di depan, di samping, dan di belakang, juga bisa tandem wearing. Kalau misalnya mau sharing atau bertanya di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Dan kita akan berlanjut ke kelas berikutnya, yaitu mengenai jenis-jenis gendongan. Pasti penasaran dong, gendongan apa aja yang bisa kita pakai nih sesuai dengan tumbuh kembang anak kita. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan kelas berikutnya. Bye, happy baby wearing.